Bentar, saya stop share dulu. Bentar. Selamat siang Pak Imam dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan chapter pertama dari mata kuliah kita, yaitu The Internalization of Human Resource Management. Nah, ini anggota kelompok kami, ada Lali Cahyani, ada Savana Putri, ada Siti Makfiroh, ada saya sendiri, Nur Sayadi, ada Tatang, kemudian ada Priscilla Tinenges, kemudian ada Syadinda Azra Rafika. Nah, untuk apa yang akan kita bahas di presentasi kali ini itu ada 5. Yang pertama itu the driver of internalization business. Kemudian yang kedua itu the growth and spread of internalization. Yang ketiga itu differentiating of international human resource management. Yang keempat itu the development of international human resource management. Dan terakhir itu ada case study. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu tahu apa arti dari International Human Resource Management atau IHRM, yaitu studi dan aplikasi mengenai semua human resource management activities yang berimpak kepada bagaimana HR itu memanage perusahaan multinasional mereka di kancah internasional. Nah, jadi langsung mulai ke LO1, yaitu pendorong dari international business, atau apa sih alasan yang mendorong perusahaan-perusahaan bisa masuk ke internasional. Nah, yang pertama itu ada trade agreement, di mana sejak Perang Dunia Kedua itu perdagangan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di seluruh dunia, sehingga pemerintah lokal dan nasional itu mendukung dan mendorong pertumbuhan perdagangan lintas batas serta investasi asing dengan bayaran untuk negara-negara yang ikut, yaitu mereka mendapatkan pajak maupun mereka bisa ikut ke dalam zona perdagangan bebas. Nah, jadi trade agreement ini ada untuk menghilangkan adanya trade barrier dan membuka pasar di dunia internasional. Nah, di sini ada contoh organisasi yang mengatur trade agreement, yaitu ada WTO yang secara global, dan secara regional ada Europa Union, maupun di Asia Tenggara sendiri ada ASEAN. Nah, yang kedua itu ada search for new market and reduce cost. Jadi perusahaan itu bersaing dengan produk-produk dan layanan berkualitas tinggi karena saingan-saingan mereka itu berasal dari berbagai negara, sehingga perusahaan itu merasa tertekan dan diharuskan untuk mencari pasar dan pendapatan baru serta biaya yang lebih rendah. Dan seringkali pasar baru maupun biaya yang lebih rendah ini ditemukan di negara-negara lain, bukan di home country mereka. Yang ketiga itu ada rapid and extensive global communication. Jadi revolusi teknologi dan reformasi digital itu kan udah masif sekali di era sekarang, sehingga komunikasi di era sekarang itu sangat mudah, cepat, murah, bahkan bervariasi, sehingga perusahaan itu dimungkinkan untuk mengadakan koordinasi dengan daya operasi yang jauh. Jadi mereka antar negara bisa melakukan koordinasi, dan kemudian ada juga penyebaran informasi secara global. Jadi perusahaan bisa tahu gimana sih tren global sekarang maupun yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada rapid development and transfer of new technology. Jadi masing-masing negara kan punya teknologi-teknologi yang mungkin berbeda dari negara lain, sehingga perusahaan perlu tuh mencari teknologi yang lebih bagus di negara-negara lain, sehingga mereka bisa memproduksi maupun menumbuhkan produk dan memberikan layanan dengan kualitas yang lebih bagus dan bahkan bisa sampai ke kelas dunia. Nah, yang kelima itu ada improving global education and global talent pool. Nah, jadi buat edukasi sekarang ini juga sudah mulai masuk ke dalam kurikulum global, di mana otomatis di sini pendidikan ikut berkembang secara global, sehingga banyak talent-talent di seluruh dunia yang mungkin memiliki skill yang hampir sama, sehingga perusahaan bisa mencari SDM-SDM dari berbagai negara dengan kualitas yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu ada increase travel and migration. Jadi di sini juga perjalanan internasional sudah lebih mudah, lebih cepat, bahkan lebih murah, sehingga beberapa turis itu ada yang membawa produk dari negara yang mereka kunjungi untuk dijual di negara mereka sendiri, maupun sebaliknya, yaitu mereka membawa produk dari negara sendiri untuk dijual ke negara yang akan mereka kunjungi. Dan beberapa warga juga ada yang pindah ke negara lain untuk bekerja, mencari penghidupan,
maupun melarikan diri, karena di negara-negara di Asia Timur sana kan masih banyak yang konflik, sehingga banyak orang-orang yang mencoba untuk melarikan diri. Nah, yang ketujuh itu ada knowledge sharing, di mana perusahaan multinasional itu atau perusahaan induknya itu mencoba membawa apa yang ada di perusahaan mereka ke anak perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedelapan itu ada e-commerce, di mana ada the World Wide Web, di mana perusahaan besar maupun kecil itu bisa menjalankan bisnis melalui internet secara global. Misalnya kayak mereka bisa menitipkan produknya ke Amazon ataupun yang lain sebagainya. Dan yang kesembilan itu ada homogenization of culture and consumer demand, di mana ada kemunculan integrasi nilai dan budaya, sehingga perusahaan berusaha untuk membuat consumer demand yang sama dengan cara mereka membuat produk dan layanan yang mereka sebarkan ke berbagai dunia. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa perbedaan budaya yang berbeda di seluruh negara itu masih tetap ada. Nah, kesembilan driver inilah yang nantinya menciptakan realitas global baru, baik itu untuk organisasi besar maupun kecil. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the growth and spread of internationalization. Boleh di next. Nah, untuk pengertian internationalization atau globalization itu sendiri yaitu interaksi, keterkaitan, dan integrasi yang terus meningkat dari orang-orang, perusahaan, budaya, dan negara. Nah, untuk peningkatannya tersebut itu dilakukan dengan cara yang memungkinkan individu, perusahaan, dan negara-negara itu untuk menjangkau seluruh dunia yang lebih jauh, lebih cepat, dan juga lebih murah daripada sebelum-sebelumnya. Untuk bisnis internasional akan terus berlanjut tumbuh dalam jumlah dan jenis perusahaannya itu yang melakukan bisnis lintas negara, kemudian jumlah foreign direct investment-nya atau FDI-nya, dan juga pada nilai perdagangan antar negara. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan, yaitu mengenai grafik foreign direct investment, yang dimana pada tahun 2020 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya dampak dari pandemi corona. Tapi pada tahun 2021 lama-kelamaan mulai kembali pulih lagi untuk pada nilai yang lebih normal. Boleh di next. Kemudian internasionalisasi ini dimulai dengan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju saja seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Jepang. Namun sekarang bisnis internasional itu tidak lagi hanya untuk dominan perusahaan-perusahaan terkenal saja, tetapi juga banyak dari negara-negara lain. Banyak survei yang menunjukkan bahwa perusahaan dari pasar kecil atau perusahaan dari negara berkembang itu semakin berkontribusi ke perdagangan global. Nah, hal tersebut dapat diketahui contohnya melalui dari survei Fortune Global 500 yang merupakan peringkat perusahaan publik terbesar di dunia yang berdasarkan pendapatan mereka. Sekarang itu Fortune Global 500 itu mencakup lebih dari 35 negara, di mana sekitar tahun 2000-an ke bawah itu hanya sekitar 25 negara saja yang mewakili. Kemudian contoh lain yaitu pada tahun 99, Wall Street Journal yaitu mengelis perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mereka itu hanya dari 5 negara saja. Namun pada tahun 2010 ini, ada 7 negara yang diwakili, dan itu cukup berbeda pada tahun 99, di mana pastinya sekarang list negara-negara juga pasti lebih banyak lagi, dan juga lebih banyak negara-negara berkembang yang ikut berpartisipasi. Contoh lain yaitu mengenai Global 500 dari London Financial Times yang berdasarkan pasar kapitalisasinya memasukkan perusahaan dari 40 negara dalam peringkat di tahun 2010 mereka. Ketika publikasi bisnis itu pertama kali mulai mengembangkan daftar ini, fokus utama mereka itu ada pada peringkat perusahaan global terbesar. Tetapi dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, publikasi ini tuh telah menjadi semakin tertarik pada analisis isu-isu yang lebih spesifik. Misalnya pada majalah Fortune yang mungkin pernah kita dengar itu mengembangkan daftar perusahaan global teratas untuk para pemimpin. Kemudian juga mengembangkan daftar wanita paling berpengaruh dalam ekonomi global.
Kemudian pada Bloomberg Business Week yang mengembangkan di antara banyak daftarnya itu yaitu mengenai Global Infotech 100 dari perusahaan teknologi informasi terpenting di dunia. Kemudian juga mengembangkan daftar the 15 most innovative companies. Nah, banyaknya survei yang saya jelaskan, contoh-contoh yang saya jelaskan tadi itu menggambarkan bahwa ekonomi global itu semakin melibatkan semua jenis produk dan layanan dari semua jenis organisasi yang berlokasi di hampir setiap negara. Nah, ini sangat berbeda dari situasi beberapa tahun yang lalu ketika hanya beberapa negara-negara itu saja, negara-negara besar itu saja yang berpartisipasi secara luas dalam ekonomi global. Pembukaan pasar dan munculnya perusahaan asing yang kompetitif ini membuat perusahaan itu akan mengembangkan kapasitas untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, kemudian kualitas, layanan, kemudian inovasi yang lebih baik di dalam maupun di luar negerinya. Nah, oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya, HR itu dipanggil untuk merekrut, memilih, serta mengembangkan talenta-talenta tenaga kerja yang dapat mencapai daya saing global ini. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang different settings of international human resource management. Jadi internasionalisasi HRM ini terjadi di banyak pengaturan yang berbeda. Untuk tujuan praktis itu, manajer SDM di sebagian besar jenis organisasi bakal menghadapi setidaknya beberapa aspek internasionalisasi. Jadi artinya tuh faktor internasionalisasi dan teknologi itu membuat kayak tidak ada tempat bagi bisnis secara umum dan juga HRM profesional untuk bersembunyi. Jadi itu kayak itu hal yang hampir nggak bisa dihindarin gitu. Jadi HRM profesional diharuskan untuk berurusan dengan masalah di HRM di hampir setiap pengaturan pekerjaan. Di slide ini bakal dijelasin tentang pengaturan-pengaturan itu. Yang pertama itu ada headquarters of multinational. Jadi pengaturan ini terjadi ketika dia bekerja sebagai HRM profesional di markas pusat atau regional M&E tradisional. Jadi pengaturan ini menerima sebagian besar perhatian dalam literatur tentang internasionalisasi bisnis dan yang paling umum untuk sejauh ini tuh manajer SDM. Fokus dari pengaturan ini adalah dari pusat ke anak perusahaan dan subkontraktor, mengembangkan dan mengawasi praktik IHRM di semua operasi asing dan mengelola pergerakan karyawan antara kantor pusat dan juga lokasi asing. Nah, ini juga dapat berarti bahwa HRM profesional itu cenderung bekerja pada tugas internasional. Kasus di setidaknya beberapa perusahaan multinasional itu melibatkan IHRM menjadi mitra strategis utama dalam perencanaan global organisasi dan manajemen bakat tenaga kerja global, menurunkan banyak tanggung jawab penerima tugas internasional ke pusat layanan bersama yang terpusat atau mengalihdayakan ke penyedia layanan khusus. Yang kedua ini, untuk pengaturan yang kedua ada home country subsidiaries of foreign owned firms. Jadi perusahaan negara asal dari perusahaan milik asing. Nah, pengaturan kedua ini tuh melibatkan manajer SDM yang bekerja di negara asalnya, tapi dipekerjakan oleh anak perusahaan lokal dari perusahaan multinasional asing. Hal ini tuh sering terjadi ketika manajer SDM ini bekerja untuk perusahaan lokal yang telah diakuisisi oleh perusahaan asing. Meskipun mungkin juga bisa terjadi ketika bekerja di anak perusahaan yang didirikan di daerah lokal oleh perusahaan asing. Nah, manajer SDM pada pengaturan ini biasanya harus mengintegrasikan budaya lokal dan budaya organisasi ke dalam operasi lokal dalam pengoperasiannya. Masalah yang biasa dihadapin sama manajer SDM jenis pengaturan ini adalah gaya komunikasi, filosofi, motivasi pekerja, dan struktur organisasi yang berbeda. Selain itu juga sering terjadi kurangnya pemahaman tentang budaya negara tuan rumah, pasar, undang-undang, dan praktik ketenaga kerjaan. Bahkan kadang bahasa itu sendiri juga bisa jadi faktor penghambat dari pengaturan ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada domestic firm atau perusahaan domestik. Jadi meskipun perusahaan domestik ini sering nggak dianggap, sering diabaikan gitu, dia tuh termasuk ke pengaturan penting lainnya dari IHRM. Contoh perusahaan domestik tuh ada rumah sakit, restoran, dan lainnya. Nah,
bagian kompleksitas dari domestic firm ini adalah perekrutan karyawan yang berasal dari negara, budaya, dan bahasa lain, dan juga harus menghadapi persaingan dari perusahaan asing untuk mendapatkan pelanggan dan supplier, atau untuk modal yang mungkin asalnya tuh dari perusahaan milik asing, atau persaingan dari perusahaan-perusahaan untuk sumber daya termasuk karyawan. Terus next-nya itu pengaturan selanjutnya ada instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jadi meskipun materi ini lebih ngebahas tentang IHRM dari perspektif perusahaan multinasional, banyak jenis organisasi lainnya juga dalam lingkup global yang mengalami banyak masalah internasional yang sama. Contohnya yang ada di slide ini itu lembaga pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri, negara dan kedutaan mereka, dan ratusan organisasi non-pemerintah yang mengirim ratusan orang dari negara induk mereka ke operasi luar negeri mereka, dan sering juga mempekerjakan banyak orang lokal dan negara ketiga untuk staf kegiatan mereka di seluruh dunia, seperti organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini termasuk gereja Katolik, gereja LDS, dan lainnya. Jadi sebenarnya banyak tanggung jawab IHRM untuk organisasi-organisasi ini serupa yang dihadapi oleh rekan-rekan komersial mereka, walaupun memang banyak dari mereka yang memiliki pengalaman dengan operasi internasional selama periode waktu yang lebih lama daripada yang berlaku untuk sebagian besar perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya mengenai the development of international human resource management. Oke, boleh di next. Nah, jadi untuk pengembangannya sendiri ini, manajer sumber daya manusia sendiri berperan penting dalam internasionalisasi bisnis untuk menerapkan strategi yang berkaitan dengan 4 poin utama. Yang pertama ini pengalaman karyawan. Apakah perusahaan tersebut memiliki eksekutif atau karyawan yang pengalaman secara global yang diperlukan untuk berhasil dalam penerapan strategi globalnya? Nah, lalu apakah manajer sudah menentukan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melatih atau merekrut karyawan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut? Lalu untuk jumlah karyawan, manajer sumber daya manusia sendiri ini perlu memperhitungkan berapa banyak jumlah karyawan yang perlu direlokasi ke lokasi internasional untuk memulai operasional yang baru, atau apakah memerlukan karyawan didatangkan dari tuan rumah negara tersebut. Nah, lalu untuk lokasi sendiri, manajer sendiri perlu mempertanyakan negara mana yang paling masuk akal untuk dapat menempatkan operasi internasionalnya sendiri. Setidaknya salah satu aspek penting yang diperlukan dalam menentukan lokasi ini untuk mengetahui jenis karyawan yang dibutuhkan dengan upah yang juga sesuai dengan budget perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan yang berlaku. Nah, manajer sendiri ini perlu menerapkan, perusahaan ini ingin menerapkan kebijakan atau praktik HRM yang seragam di semua lokasinya dengan metode standarisasi dan integrasi global, ataukah disesuaikan dengan setiap lokasinya dengan metode adaptasi dan lokalisasi. Nah, manajer sumber daya manusia sendiri ini juga mendapatkan kompleksitas lainnya karena perlu diketahui mereka ini berasal dari kantor pusat, dari negara tuan rumah, atau dari negara ketiga. Karena nantinya ini akan membuat mereka terjebak di antara budaya atau tradisi hukum mereka sendiri, pengalaman yang dimiliki, serta budaya dari praktik perusahaan. Yang mana nantinya ini harus disesuaikan kembali supaya terjadi budaya yang secara general. Jadi manajer ini perlu belajar untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebijakan dan praktik yang terjadi di lingkungan yang beragam dengan karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu seperti pada topik studi kasus kita pada minggu lalu mengenai the difference between IHRM and purely domestic HRM. Nah, untuk international HRM sendiri ini memiliki fungsi dan kegiatan yang lebih banyak, seperti dalam tugas internasional yang mencakup hal-hal seperti pajak luar negeri, visa kerja, dan juga bantuan relokasi internasional. International HRM sendiri juga memiliki keahlian dan perspektif yang lebih luas, termasuk dalam hal pengetahuan negara asing, undang-undang dari negara asing, dan praktik ketenagaan kerja mereka, serta adanya perbedaan budaya. Nah, IHRM sendiri juga memiliki keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, karena perusahaan sendiri kan ini memiliki kewenangan dalam memindahkan karyawan dan keluarganya dari satu negara ke negara lainnya. Lalu IHRM sendiri ini memiliki kompleksitas karyawan yang lebih besar. Karena pada saat ini perusahaan ini kan memiliki jenis karyawan internasional yang membutuhkan berbagai program pelatihan, kepegawaian, kompensasi, dan juga tunjangan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir, international HRM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih luas dan lebih banyak, seperti dalam menangani hal yang berasal dari pemerintahan,
undang-undang negara yang berlaku, perbedaan budaya, perbedaan mata uang, dan juga adanya perbedaan bahasa. Nah, hal ini akan meningkatkan risiko dan exposure yang lebih besar terhadap masalah yang akan dihadapinya. Hal ini juga membuat adanya risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh HRM, seperti dalam hal risiko politik, masalah kepatuhan hukum, dan juga adanya pemindahan karyawan antar negeri. Nah, selain faktor-faktor tersebut, adanya perbedaan lainnya itu dari segi penyebaran geografis, penyebaran multikulturalisme, sistem hukum, dan juga adanya perbedaan sosial yang berbeda. Nah, lalu untuk domestic HRM sendiri ini pada umumnya tidak memiliki kontak atau jaringan global yang diperlukan dalam menangani permasalahan secara global. Mereka biasanya tidak memiliki bisnis atau protokol sosial seperti dalam hal joint venture atau cross-border acquisition. Mereka biasanya relatif masih terbatas literaturnya dalam pengembangan pelatihan untuk karyawannya. Jadi untuk domestik sendiri ini biasanya hanya memiliki kemampuan sebatas di negara asal atau negara lokalnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini mengenai evolution of the international human resource management professional. Nah, seperti contohnya ini ada perusahaan Unilever, Ford, dan juga Shell. Shell sendiri ini kan seperti kita tahu sudah ada sejak Perang Dunia I, di mana dia membantu menjadi pemasok bahan bakar untuk British Expeditionary Force pada Perang Dunia I. Jadi dalam proses bisnisnya ini mereka sudah cukup lama dan selama bertahun-tahun mereka juga harus mengembangkan dan mengelola operasinya di banyak negara untuk bisa sampai sesukses. Nah, untuk asosiasi profesional sumber daya manusia sendiri ini terdapat 3 yang utama, yaitu ada Chartered Institute for Professional and Development yang berada di pusatnya itu ada di Inggris, di mana asosiasi ini bertujuan bagi para profesional manajemen sumber daya manusia yang didirikan pada tahun 1913. Asosiasi ini merupakan asosiasi tertua di bidang tersebut, yang hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 160.000 anggota internasional yang bekerja di sektor swasta, publik, dan juga sukarela. Nah, selanjutnya itu ada Society for Human Resource Management atau SHRM yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, untuk organisasi sendiri ini sudah memiliki lebih dari 300.000 keanggotaan yang didirikan pada tahun 1948. Nah, lalu yang terakhir itu ada juga World Federation of People Management Association yang hingga saat ini sudah memiliki 660.000 keanggotaan di mana berada di 90 negara internasional. Nah, untuk IHRM sendiri ini juga memiliki beberapa tantangan. Tantangannya itu seperti dalam hal melibatkan dan mempertahankan ribuan karyawan yang bekerja di multinational enterprise yang berada di berbagai negara untuk mencapai tujuan bisnis global yang cukup strategis. Nah, ini juga termasuk dalam hal melibatkan peran dan pentingnya karyawan secara internasional. Lalu yang kedua, dalam hal ini perlu menyelaraskan kebijakan dan praktik human resource management dengan persyaratan baru untuk dapat bersaing secara internasional sekaligus memenuhi masalah dan persyaratan secara lokal. Lalu yang terakhir itu meningkatkan kompetensi dan juga kemampuan global dalam Departemen International Human Resource Management, termasuk dalam mengembangkan pusat keunggulannya, pusat pelayanan bersama, manajemen bakat global, dan menguasai uji tuntas sumber daya manusia yang diperlukan dalam melakukan merger dan juga akuisisi. Nah, titik baliknya sendiri untuk IHRM ini tuh biasanya ada namanya sertifikat, yaitu sertifikat Global Professional in Human Research oleh Human Research Certification Institute. Nah, jadi titik baliknya ini udah terjadi dari tahun 2003 di mana Human Research Certification ini udah diakui dan biasanya secara global ini menjadi standarisasinya. Boleh selanjutnya akan bahas mengenai study case. Oke, selanjutnya kita masuk ke case study-nya yang kelompok kami ambil dari buku mengenai capitalizing on complexity. Ini merupakan insight dari IBM Global yang boleh di next. Case study ini itu berkaitan dengan adanya isu-isu mengenai global climate change, geopolitical issue, dan isu-isu lainnya yang saat ini bisa menjadi ancaman bagi keamanan global. Nah, penyebabnya itu salah satunya itu terjadi karena adanya realita, tantangan, dan integrasi dari global itu sendiri.
pada saat ini kita itu menempati dunia yang terhubung pada berbagai dimensi dan pada tingkat yang dalam sistem-sistem global itu terkoneksi dan terinterdependensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian di case ini juga dikatakan bahwa terdapat 3 pandangan dari para pemimpin bisnis global, yaitu yang pertama adanya peningkatan kompleksitas dengan cepat, jadi yang menjadi tantangan yang paling besar. Dan yang kedua, perusahaan ini kurang memadai buat mengatasi kompleksitas yang terjadi tersebut. Dan yang ketiga, kreativitas itu adalah satu-satunya kompetensi kepemimpinan tunggal untuk menghadapi hal tersebut. Boleh di next. Nah, dalam case study tersebut muncul pertanyaan. Yang pertama itu, how would you describe the complexity the CEOs in this study identified as the most significant problem? Dalam hal ini, kelompok kami menjawab bahwa perekonomian di dunia ini dengan cepat terjadinya kompleksitas sebagai akibat dari adanya globalisasi, di mana sistem itu menjadi semakin besar, semakin saling terhubung, lebih heterogen, dan juga lebih dinamis. Sehingga muncul adanya risiko-risiko baru akibat adanya integrasi tersebut yang berbeda dari risiko-risiko di masa lalu. Contohnya itu ada risiko terjadinya potensi kerusakan, terus geopolitikal, kemudian adanya potensi konflik sosial, dan juga bisa ada potensi dalam hal ketergantungan timbal balik antar satu sama lain. Kemudian oleh karena itu para CEO ini harus bisa mengantisipasi tren globalisasi saat ini yang tidak akan berhenti. Mereka itu harus bisa mengantisipasi pergeseran kekuatan ekonomi pasar yang berkembang pesat dan memperkirakan apakah mungkin regulasi ke depannya itu mungkin akan lebih berat atau lebih sulit. Nah, pergeseran ini bisa saja terjadi di mana dunia ini tumbuh menjadi lebih tidak pasti, tidak stabil, dan juga kompleks. Sehingga para CEO ini harus beroperasi secara substansial, lebih tidak stabil, tidak pasti, dan juga kompleks. Kemudian teknologi juga berkontribusi pada peningkatan kompleksitas yang menciptakan dunia menjadi saling terhubung secara masif dengan segala sistemnya yang lebih luas. Kemudian yang kedua, how does this complexity affect you? Dalam hal ini, di dunia di mana sistem ekonomi, sosial, dan fisik semuanya saling berhubungan, sehingga kami sebagai mahasiswa itu harus menyadari adanya kompleksitas yang akan kami hadapi dalam karir. Nah, globalisasi ini telah membawa banyak transformasi perubahan, tidak terkecuali dalam hal bidang rekrutmen itu sendiri. Bisnis yang dulunya terikat mungkin cuma terdiri dari kumpulan tenaga kerja lokal, namun pada saat ini mereka itu perusahaan-perusahaan bisa memiliki opsi untuk merekrut secara global. Sehingga langkah menuju perekrutan secara global ini memungkinkan sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan pekerja terbaik dan menuai manfaat dari tenaga kerja yang beragam tersebut. Sehingga hal ini bisa menjadi kesempatan yang lebih luas lagi bagi para talent-talent global, namun di sisi lain juga harus dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat dengan para talent lainnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus memiliki skill yang memadai untuk terus bisa bersaing. Boleh di next. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan study case yang selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kompleksitas akan mempengaruhi bisnis global. Kompleksitas itu dapat muncul sebagai akibat dari lingkungan bisnis global, yang mana saat ini itu telah saling terhubung, heterogen, dan juga dinamis. Kondisi ini kemudian akan menimbulkan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis, baik yang berhubungan dengan regulasi, ketidakpastian geopolitik, kondisi ekonomi, dan juga ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dalam lingkungan yang tidak pasti, tentu sangat sulit bagi setiap perusahaan untuk menentukan strategi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Para pengambil keputusan itu seringkali harus membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi belaka dan bukan berdasarkan data dan fakta yang memadai. Nah, kondisi ini mengharuskan setiap bisnis menyusun sebuah model operasi terbaik untuk merespon dengan cepat terhadap terhadap lingkungan yang kompleks dan juga dapat berubah dengan cepat demi agar tetap bisa mempertahankan organisasi mereka. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kompleksitas global mempengaruhi manajemen SDM.
kompleksitas global dalam bidang manajemen SDM, yang mana itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyebaran geografis, multikulturalisme, lalu sistem hukum dan sosial yang berbeda-beda, dan juga beberapa faktor lainnya. Ini itu akan menambah kebutuhan akan kompetensi dan juga kepekaan yang tidak ditemukan di perusahaan yang berlevel domestik. Hal ini itu karena ketika suatu bisnis itu memperluas operasinya ke negara lain, atau dengan kata lain itu menjadi bisnis global, dampak globalisasi pada pengembangan dan juga manajemen SDM akan menjadi semakin signifikan. Perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian dalam berbagai unsur pengembangan dan juga manajemen SDM untuk para tenaga kerja mereka, yang mana saat ini itu menjadi tersebar di sejumlah negara dan juga tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Untuk itu, manajemen SDM harus menyesuaikan praktik mereka dengan memasukkan unsur-unsur perbedaan budaya, lalu juga regulasi asing, dan juga berbagai hal penting lainnya dalam operasi mereka. Boleh di next. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan kompetensi demi untuk mengatasi peningkatan kompleksitas global secara efektif. Dalam menghadapi peningkatan kompleksitas global itu setiap perusahaan tentu perlu melakukan berbagai upaya agar tetap bisa bertahan. Berdasarkan hasil pencarian dari berbagai sumber, kelompok kami itu menyimpulkan bahwa setidaknya ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan global untuk bisa tetap efektif dalam mengatasi peningkatan kompleksitas global. Yang pertama itu adalah membangun fleksibilitas dan juga kelincahan bisnis. Dalam kondisi kompleksitas bisnis global yang terus meningkat seperti saat ini, fleksibilitas dan kelincahan dalam mengubah proses bisnis menjadi sangat diperlukan. Hal ini itu akan juga berkaitan dengan kemampuan dari si perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian dan juga kompleksitas dalam lingkungan bisnis global. Lalu yang kedua adalah penyelarasan dan tata kelola organisasi. Berkaitan dengan poin yang pertama yang tadi, perusahaan itu harus melakukan penyesuaian dan memperbaiki tata kelola organisasi dengan tujuan demi agar bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dapat digunakan untuk menghadapi kompleksitas global. Salah satu caranya itu dengan mencoba untuk merampingkan sistem operasi yang ada ke dalam lingkungan tunggal yang terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini itu nantinya akan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kompleksitas yang ada. Lalu yang selanjutnya itu memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dan terfokus. Untuk menghadapi peningkatan kompleksitas bisnis global yang seringkali itu berlangsung sangat cepat seperti saat ini, perusahaan itu perlu mengimbanginya. Salah satunya itu dengan bantuan teknologi. Salah satu caranya yang bisa dilakukan perusahaan itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menghubungkan bisnis-bisnis yang dimiliki secara real time dengan memanfaatkan teknologi seperti misalnya itu big data. Hal ini itu nantinya akan membantu perusahaan agar bisa lebih cepat dalam merespon berbagai perubahan yang timbul akibat adanya ketidakpastian dan juga kompleksitas dalam lingkungan bisnis global. Dan yang terakhir adalah fokus pada sejumlah prioritas. Untuk menghadapi peningkatan kompleksitas bisnis global, suatu perusahaan itu harus menentukan fokus dan juga prioritasnya. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah prioritas dan juga sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perusahaan akan mampu untuk tetap mengerahkan fokus dan juga sumber daya secara tepat, efektif, dan efisien pada prioritas yang benar-benar penting. Mungkin boleh di next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara membangunnya. Jadi menurut kelompok kami ada 3 kompetensi yang krusial bagi perusahaan untuk dapat menghadapi peningkatan global complexity ini. Yang pertama ada strategic flexibility yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Seperti yang kita tahu kan lingkungan bisnis semakin lama itu semakin dinamis dengan perubahan pasar maupun industri yang cepat. Jadi perusahaan itu butuh untuk berpindah dari satu strategi ke strategi lain. Dengan adanya strategic flexibility ini, perusahaan bisa lebih proaktif terhadap perubahan, sehingga nantinya tuh diharapkan dapat menjaga competitive advantage-nya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi ini, perusahaan dapat berfokus dan terus mengembangkan sumber daya manusia, menggunakan teknologi informasi yang terbaru, dan memiliki budaya yang inovatif.
yang kedua ini ada creativity berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan inovasi, mencakup ide, strategi, pendekatan, dan lain sebagainya, serta memiliki nilai. Jadi dengan adanya creativity ini, perusahaan mampu mengatasi disrupsi bisnis maupun mengambil peluang pada lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian untuk membangun kompetensi ini, perusahaan dapat melakukan pendekatan masalah dari berbagai perspektif dan mengombinasikan beberapa pendekatan tadi untuk mencari solusi yang inovatif. Yang terakhir ada operating dexterity yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan operasional dengan perubahan customer expectation, pergeseran industri, serta teknologi baru. Hal ini dapat dikembangkan dengan melakukan digitalisasi operasional, mengembangkan customer engagement dan experience, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi tren bisnis dan respon terhadap kebutuhan customer. Selanjutnya. Kemudian, bagaimana peran HRM dalam membangun kompetensi tersebut. Jadi HRM ini berperan penting dalam mengembangkan kompetensi tersebut dari sisi sumber daya manusianya. Teman-teman bisa lihat di slide, jadi kompetensi itu terbentuk atas 3 komponen, yaitu individual competencies, organization strategic policy, dan environment competition. Jadi yang pertama dari sisi rekrutmennya, HR ini berperan untuk menerapkan metode dan instrumen dengan basis kompetensi untuk proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian HR juga bisa melakukan training yang berguna untuk mengembangkan skill maupun perilaku karyawan, sehingga nantinya perusahaan itu dapat mencapai kompetensi tersebut. Yang terakhir, performance appraisal dan feedback yang berguna untuk membantu dalam membentuk attitude dan perilaku positif karyawan. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Mungkin yang berikutnya akan kita kumpulkan pertanyaan dari 5 kelompok lainnya. Sudah ada pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 4 dan kelompok 5. Mungkin silahkan kelompok 2, 3 dan 6 bisa menyampaikan pertanyaan, atau kalau ada kelompok 4 dan 5 yang lain yang mau bertanya silahkan. Jadi minimal 1 pertanyaan per kelompok, boleh lebih. Nanti tolong kelompok 1 mencatat pertanyaan dari temannya, kemudian jawabannya pun juga silahkan didiskusikan dan dituliskan. Nanti laporannya dikirimkan ke saya untuk penilaian. Jadi mahasiswa yang bertanya mendapatkan penilaian partisipasi, kemudian Q&A-nya akan menjadi penilaian untuk presenter. Jadi dua-duanya mendapat nilai. Silahkan, mungkin sambil menunggu, saya buka breakout room-nya. Sebentar. Jadi mungkin saya assign dulu. Oke. Buat kelompok yang tadi yang saya sebutkan yang belum menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa mempersiapkan pertanyaannya. Kemudian bagi kelompok 1 bisa mendiskusikan pertanyaan yang sudah ada. Sebentar. Sebentar. Oke.
Oke. Silahkan yang mau berdiskusi, misalnya mendiskusikan apa pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa bergabung dalam breakout room. Kalau sudah ada pertanyaannya, silahkan dituliskan di chat main room. Kemudian kelompok 1, jika mau mulai berdiskusi, silahkan bisa bergabung ke breakout room. Oke, selamat datang kembali di main room. Kita sudah jam 12.31, sudah selesai ya waktu istirahatnya. Mungkin saya persilahkan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan 5. Di sini ada 2 pertanyaan dari kelompok 5 ya, Nurzihan dan Salva. Mungkin silahkan kelompok 1 menjawab pertanyaan, kemudian untuk kelompok yang lain, kelompok yang belum bertanya, mohon menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya persilahkan kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salva, Pak. Salva, oke. Sebentar, Salvanya sudah hadir, Salva? Ya, hadir, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan dari Salva itu terkait gimana sih cara buat mengembangkan teknologi, sama gimana jika perusahaan itu memiliki ketimpangan teknologi. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, gimana langkah buat suatu perusahaan ataupun negara itu mengembangkan teknologi. Yang pertama pastinya itu melakukan riset terkait apa sih yang negara atau perusahaan itu miliki, dan apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh perusahaan serta konsumen. Nah, setelah mereka tahu hasilnya, mereka punya sumber daya apa aja, mereka tahu gimana minat konsumen, terus perusahaan itu mencari sumber daya dan sumber dana. Sumber dayanya itu misalnya apakah mereka sudah memiliki kompetensi untuk membuat sebuah teknologi, sedangkan sumber dana itu apakah perusahaan atau negara itu sudah memiliki dana atau yang dibutuhkan untuk membuat teknologi itu sendiri. Nah, setelah mereka tahu hal itu juga, mereka langsung membuat teknologi. Apakah mereka mau mengembangkan teknologi yang sudah ada dari hasil riset itu, ataukah mereka membuat teknologi yang benar-benar baru. Sedangkan itu langkah buat membuat teknologi. Kemudian yang kedua itu ketika suatu perusahaan memiliki ketimpangan teknologi. Jadi ada 2 cara di sini. Yang pertama itu membeli teknologi baru. Jadi ketika perusahaan emang sudah besar, ya tinggal mereka memberi teknologi yang baru sehingga teknologi itu bisa bermanfaat buat produktivitas perusahaan. Tapi jika emang perusahaan itu masih baru atau belum berkembang, mereka bisa mencari sumber pendanaan untuk membeli teknologi baru. Kemudian langkah yang kedua itu ada ikut join perusahaan yang sudah memiliki teknologi baru tersebut. Misalnya ada partnership di mana perusahaan itu menggandeng perusahaan teknologi sehingga mereka bisa bekerja sama untuk masuk ke perusahaan global. Kemudian perusahaan juga bisa memilih metode franchise di mana mereka bisa memiliki teknologi yang ada dari perusahaan induk. Dan yang terakhir itu ada e-commerce di mana bukan perusahaan sih, lebih ke arah bisnis kecil bisa join ke atau menjual produk di e-commerce. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi bahwa perusahaan berkembang itu biasanya hanya mengekspor bahan mentah. Jadi teknologi yang dibutuhkan mungkin lebih ke arah gimana sih biar transportasi atau transport ekspor mereka itu memiliki pengiriman yang lebih cepat serta kos yang lebih rendah.
kecuali ini untuk negara maju yang emang sudah memiliki lebih banyak dana maupun SDM yang lebih berkembang. Seperti itu sih buat Salva. Oke, gimana Salva? Ya Pak, sudah menjawab. Terima kasih kelompok Oke. 1 atas penjelasannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin sedikit saya tambahkan ya tadi tentang, jadi saya setuju dengan jawabannya Nur Cahyo bahwa memang ketika ada ketimpangan teknologi, salah satu cara adalah dengan bekerja sama, dengan partnership ya, dengan franchise juga bisa, atau memang langsung melakukan pembelian. Walaupun kalau melakukan pembelian harus ada resources yang kemampuan dana untuk membeli teknologi tersebut. Jangan kalau menggunakan partnership, maka harus ada suatu modal. Misalnya apakah low cost of production di perusahaan atau di negara kita atau di bisnis di perusahaan kita yang bisa menjadi bargaining chip untuk kolaborasi atau kerjasama transfer of technology. Misalnya ada perusahaan luar negeri yang memiliki teknologi, sedangkan kita memiliki misalnya sumber daya manusia yang terampil, tetapi dengan biaya yang mungkin lebih rendah. Di situ bisa ada partnership, bisa ada transfer of technology, atau mungkin misalnya kita punya pasar. Misalnya di Indonesia ada pasar yang besar, kemudian ada perusahaan di luar negeri memiliki teknologi, kita bisa misalnya menjadikan pangsa pasar kita sebagai bargaining chip, di mana kita kalau perusahaan luar negeri mau mengakses pasar Indonesia bisa menggunakan partner lokal, tapi dengan harapan ada transfer of technology. Tapi ada satu lagi yang belum tercover ya, yaitu adalah pendidikan. Jadi kita mengirimkan karyawan kita untuk belajar ke luar negeri, apakah sebagai untuk dalam formal, institusi formal misalnya, misalnya kita sekolahkan S2, S3 misalnya ya, dengan harapan mereka pulang kembali membawa teknologi yang sudah dipelajari. Tentu saja mungkin bukan teknologi sensitif, bukan teknologi yang levelnya mungkin teknologi militer ya, tapi mungkin teknologi yang sipil mungkin bisa dipelajari dengan misalnya kita kirimkan untuk riset untuk S3 misalnya di Korea atau di Jepang, teknologi robotics misalnya, mereka pulang kembali sudah membawa pengetahuan. Itu terjadi mungkin di salah satu contohnya misalnya Pak Habibie beliau sekolah di luar negeri di Jerman, pulang membawa know-how tentang pesawat terbang gitu. Walaupun mungkin pada proses implementasinya ada faktor politik ya mungkin menghambat, tapi intinya adalah ada transfer of knowledge dengan menyekolahkan. Ini salah satu option bahwa misalnya perusahaan kita ingin mendapatkan teknologi, dan juga misalnya teknologi finansial misalnya ya, kita bisa menyekolahkan atau mungkin semacam pertukaran atau mungkin kayak program magang, atau intinya bisa jadi kita sekolahkan atau kita kirimkan karyawan kita untuk pendidikan short course misalnya, tapi dengan harapan di situ dia mempelajari teknologi yang digunakan di negara tujuan, terus ketika pulang ada knowledge yang bisa disebarkan ke teman-temannya. Mungkin itu. Terima kasih kelompok 1 dan Salva. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nanti untuk pertanyaan yang baru mungkin nanti akan ada sesi kedua ya. Nanti akan saya buka lagi breakout room-nya. Kelompok 1 bisa mendiskusikan. Kemudian nanti intinya kita tampung pertanyaan dari kelompok, terutama yang belum memberikan pertanyaan. Silahkan. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Kelompok 1. Saya mungkin mau jawab pertanyaan dari Dias, Pak. Oke. Terkait apakah ada dampak buruk bagi perusahaan, industri, dan juga karyawan terkait adanya globalisasi, mengingat kompetensi bisnis maupun tenaga kerja semakin ketat seiring dengan melebuhnya batas-batas geografis, dan juga tindakan preventif atau solusi untuk menanganinya. Ya seperti yang kita tahu, globalisasi itu diiringi dengan semakin terbukanya pasar internasional. Secara umum, perusahaan, industri maupun karyawan itu dapat terkena dampak buruk dari globalisasi. Selain
perusahaan maupun industri secara umum itu bisa terkena dampak dari masuknya perusahaan atau produk asing yang tentu akan menggerus pasar dari perusahaan lokal karena kalah bersaing akibat kalah misalnya dalam hal permodalan ataupun juga dalam hal kualitas. Jika hal ini itu terus terjadi, tentu akan melemahkan industri lokal. Adapun upaya preventifnya itu bisa dilakukan dengan adanya regulasi terkait investasi asing dan juga pemberlakuan kuota impor untuk melindungi perusahaan lokal. Selain itu, perusahaan-perusahaan lokal juga harus terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat bersaing dengan perusahaan asing. Adapun kepada pekerja, dampak negatifnya selain persaingan tenaga kerja, juga di sektor-sektor yang mana banyak mengandalkan dan juga sangat bergantung dengan tenaga manusia. Banyak perusahaan itu melakukan eksploitasi dengan memberikan beban kerja yang terlalu berlebihan kepada pekerjanya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, untuk solusinya atau tindakan preventifnya, pemerintah itu harus mengeluarkan regulasi yang mengatur hak dari para pekerja sehingga mereka tidak dieksploitasi oleh perusahaan yang tempat mereka bekerja. Seperti itu. Dan bagaimana Dias? Oke, bagaimana Dias? Terima kasih banyak Kak Atang atas Oke. jawabannya. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya, untuk regulasi terkait proteksi ya, perlu ada proteksi dari sisi SDM kita agar jangan sampai dieksploitasi. Baik perusahaan asing yang mempekerjakan karyawan tenaga kerja kita di Indonesia ataupun karyawan asing yang mempekerjakan tenaga kerja kita di luar negeri. Dua-duanya harus ada proteksinya ya. Intinya nggak boleh sembarang kita kirimkan TKI ke luar negeri kemudian di luar negeri dieksploitasi, kita nggak peduli itu sebenarnya harusnya pemerintah punya kepentingan untuk melindungi TKI kita juga di luar negeri. Tapi tentang proteksi pasar di dalam negeri itu sebenarnya ada kendala ya. Kendala utama adalah kita sudah bergabung dengan World Trade Organization, sehingga sebenarnya tidak ada batasan di mana kita bisa memproteksi industri kita, atau ada industri-industri yang memang masih boleh kita proteksi ya, tapi ada batasannya. Karena kalau misalnya kita kasih proteksi misalnya yang berlebihan, kemudian kita bisa didispute, bisa diperkarakan di di WTO, sehingga itu tidak semudah itu ya. Intinya kita sebaiknya kita punya memilih bidang yang memang kemudian kita menjadikan bidang itu sebagai competitive advantage dari kita. Intinya kita nggak mungkin menjadi yang terbaik di semua bidang gitu kan, tapi kita memilih bidang apa yang kita bisa menjadi terbaik di situ. Mungkin ya ada sektor yang strategis yang memang kita nggak boleh melepas. Misalnya pertanian, kita nggak boleh tergantung dengan luar. Tapi di luar sektor-sektor strategik, kita bisa memilih sektor yang kita bisa unggul di situ, kita fokus di situ. Sedangkan sektor-sektor yang kita nggak unggul ya di situ tidak bisa kita batasi atau kita proteksi, karena proteksi tadi kemudian bisa menciptakan tindakan balasan ya dari baja misalnya kita kasih tarif, jadi kemudian produk ekspor kita dikasih tarif misalnya. Jadi itu ada perang dagang yang sudah mungkin terjadi di antara Amerika dan Cina, sehingga ada batasan kita bisa melakukan proteksi, terutama di perekonomian yang sudah global. Jadi globalisasi itu dari sisi persaingan usaha itu nggak bisa dihindari begitu. Walaupun sektor-sektor yang strategik itu memang masih boleh diproteksi. Itu yang saya tambahkan. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 1.
Oke, selanjutnya saya mau coba jawab pertanyaan dari Nur Zihan kelompok 5. Ketika manajer SDM menghadapi perbedaan di mana harus mengelola home country subsidiaries of foreign owned firms, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Bagaimana cara manajer SDM dan juga perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin kita coba tarik lagi ke belakang, masalah yang biasa dihadapi oleh manajer SDM itu ada gaya komunikasi, filosofi, motivasi pekerja, dan struktur organisasi yang berbeda. Selain itu juga sering terjadi kurangnya pemahaman tentang budaya negara tuan rumah, pasar, undang-undang, dan juga praktik ketenaga kerjaan dan bahkan sampai ke bahasa itu sendiri. Jadi sebenarnya manajer SDM tuh kemungkinan bakal menerima kebijakan dan praktik yang datang dari kantor pusat asing, karena kan patokannya ada di pusatnya. Tapi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul, manajer SDM pada pengaturan ini harus kayak mengintegrasikan budaya lokal dan juga budaya organisasi ke dalam pengoperasian di perusahaan itu, agar keduanya dapat berjalan secara seimbang. Mungkin bisa diawalin dengan kayak ngebuat peraturan tertulis mengenai hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam perusahaan, agar kayak terbentuk suatu kebudayaan baru pada perusahaan yang tentunya udah berbentuk integrasi dari kebudayaan organisasi dan juga kebudayaan lokal itu. Aturan-aturannya itu bisa kayak berisi cara komunikasi atau hal lainnya supaya bisa saling kayak beradaptasi antara budaya lokal dan budaya organisasi. Selain itu, kayak terkait masalah-masalah yang seperti undang-undang atau ketenaga kerjaan, atau bahasa itu bisa diatasi dengan mengadakan training untuk bahasa yang akan digunakan secara umum di perusahaan, dan juga kayak melakukan sosialisasi mengenai hukum yang berlaku di negara tersebut, di mana hal ini harus dilakukan secara setransparan mungkin, sehingga semua anggota perusahaan bisa mengetahui aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi mungkin bisa kayak dilakukan sosialisasi, dikasih perbandingan antara aturan yang ada di negara yang satu dengan negara yang lainnya gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih ya. Mungkin kalau tentang budaya memang betul. Ketika ada perbedaan budaya antara host country dan home country, maka perlu ada komunikasi, perlu ada integrasi lah ya antara dua budaya tersebut. Tapi kalau permasalahannya ada perbedaan peraturan, nah misalnya ada peraturan yang berbeda, mungkin standarnya, keketatannya berbeda antara home country dan host country, umumnya yang diambil adalah yang lebih ketat. Jadi misalnya tentang keamanan ya, misalnya di home country peraturan tentang keamanannya masih longgar, dengan di host country-nya cukup ketat, maka kita pilih yang lebih ketat karena dua-duanya harus terpenuhi kan. Misalnya perusahaan home country memiliki peraturan, dan jangan salah, tindakan sebuah perusahaan di luar negeri bisa juga mengena. Jadi kalau di Amerika ya, ketika perusahaan memiliki cabang di luar negeri, ketika ada tindakan yang melanggar hukum di luar negeri, maka home country bisa kena hukum juga gitu. Jadi bukan berarti itu kan di luar negeri kita bisa suka-suka kita, enggak juga. Jadi peraturan mana yang lebih ketat itu yang diikuti. Misalnya hukum tentang suap ya, suap penyuap di Indonesia, misalnya di negara Afrika somewhere lah ya, di negara Afrika suap itu tidak ada larangannya, sedangkan di Indonesia ada larangan suap. Nah, ketika kita buka cabang di negara Afrika tersebut, mana yang berlaku? Hukum asal atau hukum di Indonesia atau hukum di negara Afrika tersebut? Jelas yang paling ketat itu yang berlaku, karena kalau misalnya kita mengikuti hukum negara Afrika tersebut, tindakan kita di luar negeri bisa tetap harus dipertanggungjawabkan juga, karena kita berada di negara Indonesia dengan hukum Indonesia, walaupun actionnya itu ada di luar negeri, tapi kita ada konsekuensi hukum. Itu yang perlu digarisbawahi. Soal budaya bisa ada kompromi ya, misalnya diintegrasikan antara budaya lokal dan budaya home country. Tapi kalau peraturan biasanya diambil yang paling ketat. Oke, itu mungkin silakan selanjutnya kelompok 1 yang belum dijawab. Sebentar. Merlin ya, kelompok pertanyaan Merlin.
Sebentar. Kelompok Salva, Kinan juga belum ya. Kinan, dia sudah, Sindu. Oke. Mau langsung dijawab atau perlu saya beri waktu diskusi lagi untuk kelompok 1? Mungkin saya mau jawab yang punya Merlin. Oke, silakan. Jadi pertanyaan itu bagaimana strategi yang tepat agar pekerja remote dapat tetap bekerja secara maksimal, engage, dan adaptif terhadap culture dan values perusahaan. Nah, jadi menurut kelompok kami, yang pertama itu perusahaan perlu mengatur goal yang jelas. Jadi perusahaan dapat menjelaskan ekspektasi apa yang perlu dicapai agar karyawan itu tahu apa yang harus dikerjain untuk setiap harinya. Kemudian perusahaan juga perlu membuat kesepakatan terkait waktu dan metode kerja yang akan digunakan. Nah, untuk mengontrol kinerja karyawan, perusahaan dapat meminta laporan kerja tim untuk membantu monitoring. Kemudian yang kedua itu komunikasi. Dalam implementasi WFA ini dibutuhkan komunikasi dengan karyawan secara personal on daily basis. Contohnya kayak nanya ada hambatan kerja atau enggak, atau concern karyawan selama work from anywhere ini apa gitu. Kemudian komunikasikan juga berita perusahaan secepat mungkin supaya karyawan itu tidak merasa left out. Nah, selain itu penting juga untuk ada interaksi sosial antar karyawan agar hubungan timnya itu baik melalui aktivitas team building secara virtual. Kemudian apresiasi hasil kerjanya dengan tujuan mendorong produktivitas berkelanjutan dari si karyawan itu. Kemudian yang terakhir menerapkan collaborative culture. Jadi perusahaan dapat melibatkan karyawan di dalam tim untuk meningkatkan engagement. Hal itu karena keterlibatan dalam tim membuat karyawan merasa kalau kontribusinya itu penting dalam pencapaian tujuan bersama. Mungkin sekian dari kelompok kami. Merlin udah jelas belum jawabannya? Sudah, terima kasih Leli atas jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi memang tentang work from anywhere, betul ya, nanti poin-poin yang sudah dijelaskan kelompok 1. Kemudian saya mau tambahkan lagi bahwa hal ini, remote working ini menjadi semakin normal, terutama setelah pandemi. Setelah pandemi 2 tahun sudah biasa work from anywhere. Jangankan ekspatriat, jangankan jadi bahkan kita sebenarnya masih ada di Indonesia pun kita bisa aja work from anywhere. Itu sudah lebih normal lah, sudah lebih diterima. Dan bahkan banyak yang saya tahu, banyak teman-teman saya yang ketika pandemi ini sebagian mereka pindah kerja, mungkin mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk bisa work from anywhere, karena mungkin melihat realitas commuting di Jakarta ya yang tidak nyaman mungkin ya, sehingga jika ada kesempatan mereka akan bersedia pindah kerja yang memberikan perks berupa remote work. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Kelompok 6 belum ada pertanyaan ya. Mungkin kelompok 6 silahkan menyusun pertanyaan. Kelompok 1 silahkan, ada mau menjawab pertanyaan yang lain atau mau diskusi? Kalau mau diskusi akan saya beri kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan yang belum dijawab. Pak, mungkin mau menginfokan bahwa tadi kelompok 6 sudah mengajukan pertanyaan di grup kelas, Pak. Oh, di grup kelas. Oh, ya, mungkin bisa saya di-copy ke sini. Boleh, di-copy. Aduh, sebentar. Nanti tolong direkam, tolong dicatat semuanya ya. Yang sebentar, maaf, ini halo. Oke. Tadi komputer saya agak ngehang. Oke, tolong dipindahkan ke grup ke chat WhatsApp, terus juga direkam. Jadi tolong tadi semua pertanyaan yang sudah dijawab, tolong disusun pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti dikirim ke saya, nanti akan saya unggah di Emas. Jadi hasil tanya jawab ini ada laporannya yang bisa dibaca-baca lagi oleh teman-teman Anda. Oke, silakan kalau gitu mulai mungkin bisa dijawab pertanyaan selanjutnya. Bapak, saya izin menjawab pertanyaan Sindu Nata dari kelompok 4. Sindu Nata bertanya, dengan berkembangnya teknologi dan era industri yang menuju era
5.0 di mana pemanfaatan teknologi yang seamless atau lebih automate. Apakah menurut kelompok seorang IHRM perlu berada di lokasi foreign country untuk mengakses dan melakukan kegiatan HR di negara tersebut, atau dengan para pekerja yang sudah terbiasa melakukan remote working membuat seorang IHRM tidak perlu berada di lokasi foreign, melainkan cukup stay di host country saja. Nah, jawabannya menurut kelompok kami, hal tersebut bisa saja dilakukan untuk tetap stay di host country saja, karena telah ada perkembangan teknologi yang sangat masif sehingga memungkinkan para pekerja dan HR itu berkomunikasi menggunakan sarana komunikasi yang ada. Selain itu, perusahaan itu juga bisa mengikuti pengaturan HRM menggunakan headquarter of multinational yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di mana pengaturan ini itu melibatkan seorang HRM bekerja di kantor pusat yang memfokuskan, mengembangkan, dan mengawasi praktik HRM di semua operasi asing dan mengelola praktik karyawan antara kantor pusat dan juga lokasi asing. Sekian jawaban dari kelompok kami, Pak. Oke, gimana sih Indunata? Sudah menjawab Pak dari penjelasan yang tadi dibagikan oleh kelompok 1. Menurut saya pertanyaan saya sudah sangat terjawab sih Pak. Oke. Terima kasih kelompok 1. Oke, jadi memang menteri dengan teknologi ya, dan dengan ketersediaan teknologi, tapi yang paling penting adalah perubahan mindset. Jadi dengan pandemi ini mindset terhadap kerja itu berubah. Orang udah biasa, terus sebagian industri ya, mungkin nggak semua industri, tapi ada beberapa industri-industri, beberapa types of work yang sudah biasa, sehingga bahkan HRM pun nggak perlu hadir di negara tersebut, bisa dilakukan secara online. Jadi banyak rapat-rapat, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan secara digital dengan bantuan teknologi, sangat menghemat biaya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan pertanyaan selanjutnya. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Ricky Victor dari kelompok 6, Pak, terkait rekomendasi kelompok kami terhadap manajemen sumber daya manusia global dalam menangani permasalahan integrasi budaya selama pandemi COVID-19. Nah, kalau dari menurut kelompok kami sendiri, karena setiap negara ini memiliki perbedaan budaya yang berbeda, jadi harus ditangani dengan metode dan pemahaman yang berbeda juga. Tetapi kalau menurut kami, manajer dapat mengambil 5 langkah utama. Yang pertama, manajer sendiri perlu menyampaikan terkait visi, misi, dan arah strategis keragaman secara jelas dan ringkas untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan mengenai dialog terbuka yang akan membantu untuk menghilangkan hambatan lintas budaya bagi karyawannya. Nah, manajer SDM juga perlu untuk membangun dasar untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keragaman budaya serta mengelola masalah ekspatriat secara lebih rinci. Nah, lalu dalam melakukan manajer internasional atau global dengan perusahaan lain, manajer sumber daya manusia harus memastikan bahwa pihak berwenang harus sama-sama menandatangani pernyataan keragaman budaya untuk menjaga adanya keragaman lintas budaya. Dan departemen sumber daya manusia terpisah lainnya harus ditempatkan untuk menangani masalah sumber daya manusia di negara tempat operasi bisnis berlangsung, yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya yang menggunakan keragaman untuk keunggulan kompetitifnya. Lalu manajer sumber daya manusia sendiri perlu memberikan pelatihan komunikasi dan bahasa kepada karyawan mereka untuk menghindari adanya miskomunikasi. Nah, mungkin karena ini kasusnya ketika terjadinya pandemi COVID-19, untuk pelatihan komunikasi ini bisa dilaksanakan secara online, menggunakan platform-platform meeting seperti Zoom dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, manajer sumber daya manusia juga perlu membuat pendampingan secara formal, di mana pendampingan ini akan diadakan secara mentoring one by one untuk membantu karyawan baru dalam beradaptasi terhadap budaya perusahaan dan juga membantu perusahaan untuk mengasimilasi karyawan baru ke dalam budaya organisasi yang telah diterapkan. Mungkin seperti itu. Untuk Pak Riki, apakah sudah jelas? Gimana Riki? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Satu lagi ya, terakhir ya, nggak salah ya. Sebentar. Nurzihan sudah, Merlin sudah, Kinan sudah belum? Salva sudah. Kinan belum tadi? Pertanyaan dijawab ya.
Saya mau mencoba jawab pertanyaan dari Kinan, Pak. Silakan. Apakah suara saya putus-putus? Ya, enggak terdengar kok. Baik. Sebenarnya maaf Pak, nggak bisa on-cam karena sinyal lagi sangat jelek ini. Oke, nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan dari Kinan itu mengenai tadi telah disampaikan bahwa salah satu driver dari internationalization of business adalah trade of agreement, yang mana sangat sensitif terhadap perubahan. Salah satunya yaitu geopoliticization of trade karena konflik antar negara. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sebuah bisnis dapat melakukan adjustment terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana dampak buruk yang dapat dipengaruhi dari adanya konflik geopolitik tersebut. Untuk yang pertama, ketika terjadi sebuah kebijakan ataupun konflik dalam bisnis luar negeri, perusahaan itu bisa memilih apakah akan bertahan atau keluar. Tentunya dengan dapat melihat kondisi perusahaan terlebih dahulu. Kalau misal bertahan, maka perusahaan harus memprioritaskan masalah tersebut dan juga melakukan adaptasi, yaitu seperti menyelesaikan apakah perusahaan itu memang sudah sesuai dengan kebijakan baru ataukah harus disesuaikan ulang. Kemudian juga melihat apakah efek yang terjadi itu akibat dari sebuah event di suatu negara dan berusaha mencari solusinya. Kemudian juga perusahaan itu harus melakukan riset maupun belajar dari sejarah perusahaan lain yang mengalami hal serupa. Kemudian jika perusahaan keluar atau out itu, jika bisnis itu memang tidak bisa dilanjutkan karena kerugian yang akan dialami itu akan lebih besar jika perusahaan memaksa untuk bertahan. Nah, hal lain yang dapat dilakukan itu, perusahaan itu tidak memfokuskan bisnis itu hanya satu pasar saja, sehingga ketika salah satu negara itu mengalami konflik maupun kejadian yang tidak terduga lain itu, perusahaan masih tetap berjalan. Perusahaan juga bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai substitusi kerjasama, di mana masih tidak melanggar trade of agreement sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk dampak buruk yang dipengaruhi oleh adanya konflik geopolitik itu, antara lainnya itu terganggunya kegiatan ekonomi. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan demand dan supply komoditas di pasar internasional. Kemudian selain itu, adanya konflik geopolitik itu juga menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global, kemudian pelemahan transaksi perdagangan, dan juga kenaikan harga komoditas. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab, Kinan? Sudah, terima kasih kelompok 1. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang kalau resiko geopolitik itu apalagi di iklim politik sekarang ya itu memang salah satu resiko yang harus diterima oleh bisnis yang go internasional ya, yang beroperasi di luar batas negara. Dan seringkali tidak harus sampai perang seperti Ukraina dan Rusia, misalnya simply ada ketegangan misalnya antara China dan Australia, itu cukup mengganggu jalannya bisnis, misalnya bisnis Australia yang ada di China atau bisnis China yang ada di Australia. Jadi ketegangan politik itu bisa mempengaruhi bisnis antar negara ya. Demikian juga dengan orang-orang yang ditempatkan di luar negeri, misalnya ditempatkan di Rusia atau ditempatkan di China misalnya, ya harus siap ketika memang ada resiko konflik, mereka harus keluar gitu. Itu kenapa ekspatriat bisa meminta hazard pay, terutama jika ditempatkan di negara-negara yang memang rentan atau riskan dengan konflik seperti itu. Nah, jadi di sini bukan hanya kerugian ya, tapi resikonya, jangan sampai resiko dari sisi aset, tapi yang lebih penting adalah resiko dari sisi jiwa. Jangan sampai karyawan kita kirim ke suatu negara, terus ternyata menjadi korban, apakah karena perang, ataukah ada konflik, ada penculikan, dan seterusnya, sehingga kita bertanggung jawab dengan orang-orang yang kita tempatkan di negara tersebut, sehingga meskipun misalnya tidak ada kerugian gitu ya, artinya kita masih bisa beroperasi di situ, tapi kalau resikonya terlalu besar, maka bisa jadi lebih baik kita tarik mundur. Misalnya beberapa bisnis Amerika yang di Rusia ya, dengan sanksi ekonomi, mereka bukan McDonald's di Rusia pun ditutup, dan juga beberapa intinya perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di China mengurangi scope
atau mengurangi ekspansinya ya, jadi mungkin masih bertahan tapi tidak se ekspansif sebelumnya karena adanya ketegangan antara Amerika dan China. Itu resiko yang dihadapi dari usaha yang beroperasi secara internasional. Tapi memang betul bagaimana cara mengurangi resiko tadi dengan kita beroperasi di beberapa tempat, maka kita bisa semacam menyebarkan resiko ya. Jadi apa namanya, jangan sampai kalau kita hanya beroperasi di satu tempat, ternyata tempat tersebut konflik, maka bisnis kita berhenti. Tapi kalau kita memiliki cabang di berbagai negara, mungkin ada yang terjadi konflik di 1-2 cabang, tapi kita masih ada cabang-cabang yang beroperasi. Tetapi bahwa resiko itu tidak dapat dihindari, justru perusahaan harus secara aktif memonitor resiko tersebut dan mungkin menyesuaikan strategi bisnis ya jika negara yang tempat kita beroperasi itu rentan, misalnya kayak Eropa Timur. Sekarang banyak usaha-usaha yang beroperasi di Eropa Timur mulai menekan karena saat ini dengan konflik Rusia dan Ukraina ada kemungkinan melebar gitu, sehingga apa namanya ada resiko untuk doing business di negara tersebut. Walaupun biasanya high risk high return. Kenapa? Karena nggak banyak perusahaan yang mau beroperasi di wilayah konflik. Ketika ada yang beroperasi maka bisa jadi apa namanya returnnya besar. Tapi biasanya orang yang tempatan di situ pun juga akan meminta gaji yang besar juga karena ada hazard pay mungkin di situ ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Kita sudah jam 1.07. Semua kelompok sudah bertanya. Jadi mungkin kelompok 1 setelah ini tolong dirangkum semua pertanyaan dan jawabannya. Kemudian tolong dikirim ke saya, nanti akan saya unggah di Emas. Untuk teman-teman yang lain yang belum bertanya, di Emas sudah ada forum diskusi. Jadi minggu lalu dan minggu ini, jadi ada 2 forum diskusi. Sudah ada pertanyaan pemicu yang saya kasih. Tapi silahkan kalau mau mendapatkan nilai partisipasi ya bisa menjawab pertanyaan atau bisa memulai pertanyaan baru. Jadi boleh membuat pertanyaan baru atau boleh berkomentar di pertanyaan yang sudah ada. Itu akan saya catat, akan saya jadikan nilai partisipasi. Buat yang belum, sedangkan yang sudah bertanya itu otomatis sudah mendapatkan nilai partisipasi, tapi tidak dibatasi kalau masih mau berpartisipasi, masih mau bertanya di forum, silahkan. Jadi intinya saya sampaikan di pertemuan pertama, komponen yang tidak boleh dilepaskan kalau mau dapat nilai A adalah partisipasi. Jadi kalau misalnya semua exam bagus, tapi kalau nggak pernah berpartisipasi, tidak akan dapat nilai A. Gitu. Karena tadi ada komponen tugas dan seterusnya, termasuk juga diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Jadi sudah cukup jelas ya, ini masih introduction. Kita membahas mengenai international HRM, tantangannya, kemudian drivers dari globalisasi yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk memanage HRM secara internasional, dan juga tadi disebutkan juga ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika beroperasi di luar negara asal. Oke. Itu kita baru jam 1.09, sebenarnya masih ada sampai jam 1.30, tapi untuk yang 20 menit silahkan kalau mau berpartisipasi, mau buka-buka Emas 2-nya, dilihat di situ, mungkin bisa ditonton. Di situ sudah ada video, ada 2 video yang saya unggah di situ untuk bahan pembelajaran juga, mungkin bisa ditonton. Kemudian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, bisa dituliskan di forum. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Berikutnya, minggu depan kita offline ya, kembali offline oleh kelompok 2. Kelompok
Kelompok 2 sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi membuat slide materi dan juga slide kasus. Bahan-bahan sudah ada di emas 2. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan secara offline di ruang A208 kalau salah ya. Jadi di ruang yang sama seperti minggu lalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya end meeting ya.